Selamat berjumpa kembali dengan saya Setiawan Hadi. Hari ini kita akan membahas bagian kedua dari proyeksi geometri bidang. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai proyeksi geometri bidang. Bagian pertama yaitu proyeksi ortografik. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa memahami dan bisa sudah melakukan atau menyelesaikan latihan yang diberikan. Dan pada kali ini kita akan bahas yang sedikit lebih kompleks, yaitu proyeksi geometri bidang untuk bagian perspektif. Ya. Nah, ini mungkin kita review sebentar. Mengenai kuliah sebelumnya, kita sudah belajar proyeksi geometri bidang dalam konteks ortografik, ya. Kemudian kita juga sudah mencoba membuat program, ya. Saya memberikan cara membuat program Python untuk membuat bidang 3 dimensi. Kemudian membuat objek kubus 3 dimensi. Nah, hari ini kita akan masuk ke proyeksi perspektif, bagian selanjutnya dari proyeksi geometri bidang. Nah, kita akan lihat dulu apa itu perspektif. Tentunya para mahasiswa sudah mengetahui apa itu perspektif dalam konteks mungkin pelajaran menggambar, pelajaran yang lain. Tapi dalam konteks grafika komputer nanti kita lebih berfokuskan kepada cara perhitungan komputasi menentukan titik-titik hasil proyeksi perspektif. Ya. Per definisi proyeksi perspektif itu adalah memetakan titik-titik pada bidang pandang sepanjang garis proyektor yang memancar dari pusat proyeksi. Kuliah sebelumnya kita sudah membahas perbedaan antara proyeksi perspektif dan proyeksi ortografik yang termasuk proyeksi paralel. Nah, proyeksi perspektif ini menjadi satu bidang grafika komputer yang lebih realistis menggambarkan sebuah objek. Ya. Nah, elemen-elemen pentingnya adalah adanya pusat proyeksi. Dapat dibayangkan seperti mata kita. Ya. Mata kita memandang objek, kemudian diproyeksikan pada sebuah bidang pandang. Ya. Nah, karena menerapkan konsep-konsep proyeksi perspektif, maka bidang yang lebih jauh akan lebih kecil, bidang yang lebih dekat akan lebih besar. Ya, sehingga dalam kenyataan menjadi realistis. Ya. Nah, ini contoh atau hal-hal yang akan kita pelajari. Kuncinya adalah ada perspektif berdasarkan titik hilang. Ya, dalam konteks ini kita akan lihat 3 titik hilang. Ya. Sebetulnya istilahnya tidak tepat titik hilang, tapi vanishing point. Ya. Vanish. Memang diterjemahkan bahasa Indonesia menghilang, tapi bukan hilang karena loss ya, tapi ini vanishing, lenyap kira-kira gitu. Nah, kita lihat yang paling kanan itu adalah contoh one point perspektif. Kemudian yang di tengah itu 2 point perspektif, dan yang ketiga yang sebelah kiri itu lebih kompleks lagi, itu 3 points perspektif. Nah, ini konsepnya. Nanti kita punya sebuah objek, kemudian kita menentukan perspektif baik 1 poin, 2 poin, atau 3 poin. Nah, secara ilustratif, one point perspektif itu semua garis-garis dalam objek akan bertemu di satu titik yang disebut dengan vanishing point atau tadi yang saya sebutkan titik hilang. Perhatikan, untuk one point perspektif ada satu titik hilang. Ya, semuanya secara paralel akan bertemu. Ya, minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas garis-garis sejajar itu akan bertemu di satu titik. Jadi perhatikan kubus yang sebelah kiri itu garis-garisnya bertemu di satu titik yang disebut dengan vanishing point atau titik hilang. Untuk 2 points perspektif bertemunya di 2 titik hilang. Nah, untuk yang 3 point ada 3 titik hilang. Perhatikan di situ ada 3 titik hilang. Nah, ini mungkin mengilustrasikan konsep perspektif. Nah, ini ilustrasi yang lain.
jalan kereta api, kita suka lihat jalan kereta api itu sebetulnya kan sejajar ya, tetapi dia akan bertemu di satu ujung kalau digambarkan ya. Tidak mungkin kita menggambarkan jalan kereta api lurus terus sejajar ya, karena dalam pandangan kita semakin jauh semakin menyempit rel itu. Ya, kemudian objek-objek yang lain juga demikian. Ya, ini ilustrasi gambar nyata dari perspektif 1 point, 2 point, dan 3 point perspektif. Ya, banyak contoh-contoh di dalam literatur, dalam internet mengenai tampilan perspektif 1 titik, perspektif 2 titik, perspektif 3 titik. Ini contoh lain ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini realistis kan gambarnya, karena semakin jauh objeknya semakin kecil, dan garis-garis itu kan sebetulnya sejajar dalam kenyataan, tetapi dia bertemu di satu titik. Ya, perhatikan garis sejajar ke sumbu X dan Y menuju titik hilang. Di mana titik hilangnya ya pada dasarnya tak berhingga, karena sebetulnya garis ini sejajar. Ya, lihat pilar-pilar itu tambah lama tambah mengecil. Ya. Tapi dalam kenyataan itu adalah sejajar, bahasa tinggi pilarnya beda-beda, ya. Tapi tinggi pilarnya sama, dan yang mana titik hilangnya? Tidak mungkin pilar yang tingginya sama akan ketemu di satu titik. Tapi untuk lebih realistis, karena disesuaikan dengan mata kita, maka kita akan melihat bahwa gambar ini gambar perspektif. Nah, ini contoh yang lain. Ya, ini juga gambar perspektif. Sama saja, ya, gambar perspektif, karena makin jauh makin kecil. Tapi ini gambar foto memang, dalam kenyataan, dalam penggambaran grafika komputer ya harus sesuai. Ini juga sama ya. Ini contoh perspektif 3 titik. Ya mungkin agak sukar dibayangkan kalau kita lihat ini adalah perspektif 3 titik. Ya, memang gambar nyata, tapi kalau digambarkan ini perspektif 3 titik. Nah itu ilustrasi mengenai perspektif. Ya, tentunya ini menjadi satu pelajaran buat kita dan gambarnya menjadi lebih realistis. Nah ini dia permainan kita di sini para mahasiswa ya. Kita bukan gambar, bukan memoto, mengambil gambar, bukan, tapi melakukan komputasi. Itu yang kita pelajari dalam grafika komputer. Ya, nah mungkin kita review sebentar mengenai transformasi umum 3 dimensi. Sebelumnya kita sudah ingat, tentunya harus ingat bahwa ada matriks transformasi umum 4x4 ya. Dan 4x4 ini masing-masing region punya fungsi. Ya, mungkin masih ingat elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I itu buat transformasi linear. Rotasi, refleksi, ya, scaling, ya. Nah, LMN adalah untuk transformasi, translasi, pergeseran. Karena kenapa ada LMN? Karena kita main di 3 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, perhatikan. Untuk transformasi perspektif, kita memfungsikan elemen P, Q, dan R. Ya. Nah, kalau kita lihat P itu apa? P itu nilainya minus 1/X untuk proyeksi pada sumbu X. Q itu minus 1/Y untuk proyeksi pada sumbu Y. R itu minus 1/Z untuk proyeksi pada sumbu Z. Terserah sumbu X-nya mau di mana, mau horizontal, mau vertikal, mau miring dan sebagainya, tidak masalah. Pokoknya ada 3 sumbu X, Y, dan Z. Ya, tentunya elemen terakhir yaitu S. S itu untuk overall scaling atau global scaling. Ya, tentunya kita harus masih ingat mengenai transformasi 3 dimensi. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung atau melakukan komputasi perspektif? Ya, kita berpijak kepada soal. Dalam soal ini diminta kita menentukan MTU proyeksi 1 titik dengan pusat proyeksi pada Z sama 0. Nah, di sini kita tidak melihat objeknya, tapi lihat MTU-nya. Nah, perhatikan apa yang dituliskan dalam jawaban. Ya.
Lihat, setelah objek ditranslasikan sebesar minus setengah unit pada sumbu X dan Y. Kita review sebentar. Nilai LMN itu adalah nilai minus 1 per X, M itu minus 1 per Y, sama dengan PQR, N itu adalah minus 1 per Z. Sehingga pada elemen bawah baris keempat di situ ada setengah nol karena minus setengah unit pada sumbu X dan Y. Jadi itu minus dari minus setengah jadi 0,5. Itu matriks transformasi umum untuk translasinya. Kemudian ada matriks transformasi umum untuk proyeksinya. Perhatikan matriks sebelah kanan yang ada lingkaran merah di situ. Ya. Pada baris ketiga, perhatikan 3 kolom pertama itu nilainya 0. Kenapa? Karena ini memang proyeksi. Ingat proyeksi ortogonal, ortografik? Ya, semuanya 0. Tapi dalam proyeksi perspektif, karena kita meminta proyeksi pada Z sama dengan 0, Z itu, saya ingat lagi, adalah elemen R. Perhatikan, elemen R, sehingga nilai Z-nya itu minus 1 per 10. Karena Z-nya 10. Maka nilai elemen ke R-nya itu adalah minus 0,1. Dengan mengalihkan semua kedua matriks ini, kita dapat matriks transformasi umum proyeksi satu titik dengan pusat proyeksi pada Z10 dan setelah objek ditranslasikan dahulu sebesar setengah unit. Nah, sebetulnya ini step by stepnya. Pada saat kita ketemu permasalahan ini, kita bisa langsung melakukan, ya. Karena kalau kita kalikan itu matriks yang di tengah itu, yang di atas, yang dituliskan 2 elemen itu dikalikan, hasilnya ada yang di bawah. Jadi dengan mudah kita tidak perlu melakukan proses perkalian itu. Tapi kita langsung menuliskan matriks transformasi umum ini adalah 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 minus 0,1 dan di bawahnya 0,5 0,5 0,1. Dengan mengalihkan matriks ini dengan objek, maka kita dapatkan proyeksi dari objek tersebut pada satu titik. Ya, nanti kita akan lihat dalam latihan. Tentunya latihannya yang lebih kompleks ya. Kalau satu titik tidak terlalu jelas. Yang kedua, proyeksi 2 titik. Ya. Kalau kita punya objek kubus seperti di gambar pertama di atas, perhatikan dengan menarik garis-garis yang paralel, secara perspektif akan ketemu di 2 buah titik. VP di situ ya. VP istilahnya VP itu vanishing point. Ya, dalam konteks ini VPX dan VPZ. Sedangkan Y tidak, karena kita mau fokus kepada 2 titik. Nah, perhatikan sekarang ini contoh yang lain, proyeksi 2 titik ya. Nah, yang penting sekarang bagaimana komputasinya ya. Tadi ilustrasinya, ini komputasinya. Nah, proyeksi 2 titik dituliskan demikian. Tentukan MTU proyeksi 2 titik dengan pusat proyeksi pada X minus 10, Y minus 10. Perhatikan dengan soal pada proyeksi 1 titik, proyeksi pada Z sama dengan minus 10. Ya. Nah, untuk ini kita gunakan elemen P dan Q. Ingat, elemen PQR adalah elemen proyeksi, maka kita menuliskan nilai P-nya minus 1/10, minus 1/-10, jadi 0,1. Ya. Y-nya minus 1/10. Nah, perhatikan diproyeksikan pada bidang Z sama dengan 0. Karena kita menggunakan proyeksi view plane-nya itu pada Z, maka elemen ketiga itu 0 semuanya. Nah, ini konsepnya proyeksi 2 titik. Dengan mengalihkan matriks ini dengan objek kubus, objek yang lain, maka kita akan dapat proyeksi 2 titik. Ya. Nah, ini yang lebih kompleks lagi, proyeksi 3 titik. Ya. Perhatikan proyeksi 2 titik tadi
hanya ke Z dan X. Sekarang garis-garis paralel pada sumbu Y diproyeksikan sehingga ketemu di titik ketiga, vanishing point ketiga, yaitu vanishing point ke Y. Nah, ini juga sama. Ya, ini proyeksi 3 titik. Nah, perhatikan sekarang bagaimana kita melakukan komputasi 3 titik. Ya. Consider a cube harusnya with position vectors given by. Nah, ini dia. Ini mulai kombinasinya kompleks. Rotasi kubus sepanjang y aksis dengan pi minus 30 derajat. Dan seputar x aksis sumbu x sebesar theta 40 derajat. Dan diproyeksikan pada bidang z dengan pusat proyeksi ZC 2,5. Sedangkan X itu objeknya. Nah, perhatikan sekarang kunci pertama dalam melakukan komputasi adalah kita menentukan matriks transformasi umum. Jangan terfokus kepada objek. Memang di soalnya diminta kita menggambarkan, tapi biasanya contoh soalnya itu gambar kubus. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita formulasikan masalahnya ini. Ya. Pertama adalah kita harus merotasikan pada sumbu Y dengan sudut minus 30 derajat. Yang kedua, rotasi pada sumbu X, maaf itu salah tulis, dengan sudut minus 45 derajat. Lalu langkah ketiga, proyeksi pada bidang Z0 dengan pusat Z 92,5. Nah, dengan begini kita sudah punya pandangan bahwa kita punya 3 matriks. Nah, yang mana 3 matriks itu? Kita akan lihat. Tentunya kita harus mengacu kepada transformasi 3 dimensi sebelumnya. Bagaimana menuliskan transformasi rotasi pada sumbu Y dengan sudut minus 30 derajat. Ingat lagi, buka video atau catatan mengenai transformasi 3 dimensi tentang rotasi. Nah, ini dia. Kita akan punya 3 matriks RY, RX, dan PRZ. Proyeksi pada bidang Z. Ya. Dan kalau mengalihkan 3-3-nya, kita punya matriks transformasi umum T. Nah, bagaimana penulisannya? Kita bisa lihat pada slide berikutnya. Nah, perhatikan. RY dituliskan sebagai rotasi pada sumbu Y dengan sudut minus 30 derajat. Di situ P-nya kita akan ganti nanti 30 derajat. Rx itu tetanya minus 40 derajat. Lihat perbedaannya ya, karena Ry itu rotasi pada sumbu Y. Rx itu rotasi pada sumbu X. Ya. Lalu ada PRZ. Ingat rumus tadi, karena proyeksinya pada bidang Z dengan pusatnya Z, maka nilai R, lihat PQR itu minus 1/ZC. Sehingga kalau kita tuliskan angka-angkanya, kita bisa lihat pada slide berikutnya komputasinya. Tentunya ini kita pakai Excel aja ya, yang udah bisa. Cosinus minus 30, minus sin minus 30, sinus minus 30, cosinus minus 30. Lalu yang bawah untuk Rx, yang kedua yang di tengah cosinus 45, sin 45, minus sin 45, cosinus 45. Lalu proyeksinya minus 1/2,5. Ya, tentunya dengan bantuan Excel kita akan dapatkan nilai-nilai ini. Ya, kita pakai 3 digit saja, terserah mau pakai berapa digit juga. Tentunya harus benar ya. Sinusnya ingat dalam Excel itu dalam radian, bukan dalam derajat. Jadi kita harus melakukan konversi dengan fungsi radian terhadap sudut tersebut. Nah, tentunya dengan mengalihkan ini, kita akan dapat sebuah matriks transformasi umum sebagai berikut. Ya, dengan mengalihkan semuanya, ya kita akan dapat matriks transformasi umum. Nah, ini menunjukkan apa? Perhatikan elemen ketiga, kolom ketiga, maaf, ya, itu nilainya 0. Kenapa 0? Karena kita mau memproyeksikan objek pada sumbu Z. Ya, dengan nilai Z sama dengan 0. Maka harusnya 0. Ini untuk self-checking saja bahwa kalau demikian udah benar hitungan kita. Ya, kalau nggak 0 di kolom ketiga salah artinya.
perhitungannya. Silakan para mahasiswa mencoba sendiri di rumah menggunakan Excel dan kita dapatkan. Nah, dengan mengalihkan matriks transformasi umum ini dengan objek, maka kita dapatkan objek baru atau hasil transformasi yang merupakan proyeksi pada bidang Z untuk 3 titik. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, yang matriks sebelah kiri itu adalah koordinat objek, kubus. Kita kalikan dengan matriks transformasi umum yang di tengah, kita akan dapatkan hasil yang di sebelah kanan. Perhatikan, kolom ketiga harus tetap 0. Kalau nggak 0 berarti salah. Ya. Nah, angka-angkanya jangan dulu dihiraukan ya, biarkan saja begitu karena kita lihat komputasinya bukan hasil akhirnya ya, tapi komputasinya. Tapi perhatikan kolom keempat yang ada panah merah. Ini harus diperhatikan oleh para mahasiswa. Proses ini belum selesai karena kolom keempat tidak satu. Untuk itu kita harus melakukan operasi mengganti kolom keempat menjadi satu. Operasinya bagaimana? Yang paling gampang, kita bagi kolom keempat sehingga menjadi satu. Persoalannya dibagi dengan berapa? Tentunya dibagi dengan dirinya sendiri. Perhatikan hasilnya demikian. Nah, hal ini disebut dengan normalisasi. Perhatikan baris pertama kita lihat. Ada angka minus 0,5 minus 0,612. Lalu 0. Lalu ada 0,755. Ini jadikan 3 digit, sedangkan di hasil yang ada panah merah itu 0,7551, tentunya dibulatkan. Nah, paling simpel adalah membagi baris dengan 0,755. Jelas kalau 0,755 di kolom keempat baris pertama dibagi dengan dirinya sendiri, maka hasilnya akan 1. Nah, itu nggak bisa cuman itu yang dibagi. Sebelahnya harus ikut. Kolom ke-1, kedua, dan ketiga. Ya. Kemudian baris kedua 0,614. Kita lakukan normalisasi dengan membagi baris kedua, semua elemen baris kedua dengan 0,614. Baris ketiga kita bagi dengan 0,331. Baris keempat kita bagi dengan 0,472. Dan seterusnya. Silakan mahasiswa menghitung sendiri. Ya, ini disebut dengan normalisasi. Ya, dan ini akan menuju kepada hasil objek hasil proyeksi 3 titik. Ya, yang ini. Ya, tentunya kolom ke-1 ke-2 berubah angkanya. Kolom ketiga tidak berubah karena tetap 0. Perhatikan. Ya, tetapi kolom keempat 1. Berarti ini sudah bisa kita gambarkan sebetulnya. Ya. Sehingga ini bisa jadi proyeksi 3 titik. Ya, kalau kita gambarkan, perhatikan. Mungkin sebelum kita gambarkan dulu ya. Kita dari sini kita bisa menghitung yang namanya titik hilang. Ya. Formulanya adalah, perhatikan di sini, matriks titik hilang itu matriks ordo 3 kali 4. Sekali lagi, matriks ordo 3 kali 4, bukan 4 kali 4. Kalau itu kalikan dengan matriks transformasi umum, kita dapatkan lokasi koordinat titik hilangnya di mana. Ya, nah sekarang kita lihat, kita kalikan. Merujuk kepada soal ketiga, saya review lagi. Matriks transformasi umum kita dapat adalah yang ini. Ya, jangan dirubah-rubah. Nah, dengan mengalihkan itu dengan formula titik hilang, ya, maka kita akan dapatkan lokasi dari titik hilangnya. Kita akan lihat. Ya, maka titik hilangnya adalah 0,6142, 2,5, 0,0 dan min 25, 204. Ada 3 titik hilang. Perhatikan. Ya, nah kalau ini kita gambarkan, maka kira-kira demikian. Ingat, proyeksi itu adalah
menggambarkan objek 3 dimensi ke 2 dimensi. Ya. Ini sebenarnya gambar 3 dimensi ya, tapi kita proyeksikan ke dalam gambar 3 dimensi. Ya. Nah, kira-kira bisa difahami, silakan melakukan proses perhitungan. Sarmano. Untuk penggambaran kita menggunakan alat bantu ya, bisa pakai Cabri 3D, bisa pakai aplikasi lain yang 3 dimensi. Ya, tapi yang penting buat informatika adalah komputasinya. Nah, untuk yang 2 titik, 1 titik kita tinggal latihan soal saja ya. Nah, ini ada latihan soal untuk proyeksi 1 titik ya. Jadi silakan dilatih secara, yang penting adalah memodelkan MTU-nya. Setelah MTU-nya ketemu, maka kita bisa melakukan perhitungan objek baru. Ya. Nah, yang ini adalah untuk proyeksi 2 titik. Silakan melakukan, ini agak sedikit kompleks, ada dirotasikan dulu, lalu ditranslasikan, ya, sehingga kita punya proyeksi 2 titik. Nah, untuk itu silakan para mahasiswa untuk melakukan perhitungan atau latihan sehingga didapatkan hasil dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, untuk referensi kita bisa baca ada satu buku Python Graphics ya. Ini sangat lengkap ya. Ini edisi kedua, ada chapter 1 sampai chapter 16. Ini sangat menarik karena untuk 1 sampai dengan 9 itu teori ya. Tapi chapter 10 sampai 16 adalah implementasi. Para mahasiswa yang tertarik untuk membuat skripsi dalam area grafika komputer, saya persilakan mencari buku ini. Kalau nggak ketemu minta ke saya, sehingga kita bisa, kalau kalian tertarik dengan ini, materinya sudah ada dan bisa kita melakukan skripsi dalam bidang grafika komputer. Ya, itu kira-kira demikian. Kemudian kalau ingin programmingnya bisa lihat ada 2 buku ya, menggunakan C# ya, dan menggunakan Python. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana membuat program grafika komputer menggunakan C# dan membuat program grafika komputer menggunakan Python. Ya, 2 bahasa yang kita gunakan. Ya, kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa. Kuliah proyeksi geometri bidang part 2 sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih implementatif kepada pembuatan program-program ya, karena kita informatika tentunya nggak bisa melupakan atau menghindarkan diri dari program ya. Program itu harus menjadi satu kecintaan buat orang informatika ya. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa dan penonton semuanya. Kita jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya dalam pemrograman grafika komputer. Terima kasih.